Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alasannya masuk akal. Biar Allah menyaksikan saya kama usaddiquhu hayyan usaddiquhu maitan. Allah biar menyaksikan saya iman kepada Nabi ketika masih hidup. Dan saya buktikan setelah mati pun, setelah meninggal pun, setelah wafat pun, iman. Jadi ternyata baisnya itu supaya orang tahu bahwa iman kita kepada Nabi itu iman yang super. Sehingga ketika beliau sugeng ya kita iman, setelah wafat juga kita iman. Kai usaddiquhu maitan kama usaddiquhu hayyan. Supaya saya mentasdikkan beliau setelah meninggal sebagaimana kita mentasdikkan beliau saat masih hidup. Dan ternyata Allah ridho dengan perkataan sahabat itu. Kenapa Allah ridho? Karena menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ditakdir gak menangi Rasulullah SAW. Tetap mereka ini. Jangan kayak setan. Setan itu kurang ajar betul ya oleh iblis itu. Masyhur itu, iblis itu nangis-nangis yang Nabi Musa. Iblis itu takutnya sama Allah itu luar biasa, sampean kalah. Iblis itu setiap ketemu malaikat karena dia ngerti alam gaib, mesti apa itu? Kamasali syaitani idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu wa rabbal alamin. Jadi setan iblis itu paling sering bilang inni akhafu wa Rabbal alamin, karena iblis itu tahu surga, tahu neraka, tahu kekuasaannya Allah. Jadi takutnya sama Allah luar biasa. Makanya setiap dia mengajarkan kekafiran, setelah orang itu kafir gimana? Inni bari'um minka, inni akhafu rabbal alamin. Saking takutnya sama Allah, suatu saat iblis ini datangi Nabi Musa. Karena tahu Nabi Musa itu kalimullah, orang yang bisa komunikasi langsung dengan Allah. Ya Musa ya kalim Allah, saya ini makhluk, saya takutnya sama Allah luar biasa. Tolong rayukan Allah supaya nerima tobat saya. Karena dirayu terus lama-lama Nabi Musa bilang, oke, tak rayukan Allah. Sama Allah, karena Musa kekasihnya, ya Allah iblisnya ingin tobat, tolong dikasih hak tobat. Kata Allah, oke, dia bisa tobat. Asal mau sujud di makamnya Nabi Adam. Karena kesalahannya dia gak mau sujud sama Nabi. Semenang Nabi Musa karena ada cara untuk iblis menjadi tobat. Dikasih tahu sama Nabi Musa. Alhamdulillah kamu diterima tobatnya. Syaratnya apa? Sujud ke kuburannya Nabi Adam. Wah iblis atau aslinya terus. Asjuduhu maitan wa qatla asjuduhu hayyan. Zaman urip ora gelem, pemene wis mati. Oh dasar setan itu. Zaman urip ora gelem wis mati kok kon sujud. Kumat maksudnya terus ya sudah terus sampai sekarang akhirnya. Kalau sekarang tidak mungkin lagi karena nggak ada Nabi Musa. Jadi ijtihadnya sahabat melihat wafatnya Rasulullah itu beda-beda dan ternyata semuanya diridhoni Allah. Karena ternyata yang suka Nabi wafat dulu adalah ingin supaya umat Islam tetap mencintai beliau, iman sama beliau, tasdik sama beliau, sebagaimana tasdik zaman sugeng. Makanya kita harus mencintai guru-guru kita. Uhibbuhu maitan kama uhibbuhu hayyan. Saya sampai sekarang itu ya merasa Mbah Mun itu tidak meninggal. Saya masih merasa kalau bapak saya tidak meninggal karena kita mencintai beliau-beliau ketika hidup dan ketika wafat itu karena beliau-beliau sama kita juga seperti itu. Rasulullah itu ketika mendekati wafat, ya bahasa halusnya intaqala ila rafiqil a'la. Itu Nabi kalau ngedikan tuh rileks sekali. Hayati khairun lakum wa wafati khairun lakum. Cong aku nak uripku ya apik. Engko nak aku wis kapundhut ya apik. Fa amma hayati fali asunna lakum as-sunnah. Sebagian riwayat fa innakum tuhadditsuna anni wa uhadditsu ankum. Kalau saya masih hidup, saya bisa mengajarkan kamu sunnah, mengajarkan kamu tradisi-tradisi yang benar. Dan ketika aku mati, ketika aku sudah wafat, maka saya jejer Allah, kata Nabi. Saya berdampingan dengan Allah, maksudnya dekat Allah. Tentu bila kaifin walan bisor. Terus sudah fa'inna amalakum, amal-amal kamu diperlihatkan ke saya. Berhubung saya sudah dekat Allah, kalau amal kamu baik, saya muji Allah. Kalau amal kamu buruk, saya langsung mintakan ampun kepada Allah. Jadi Nabi rileks sekali.
Artinya saya hidup bagus karena bisa ngajarkan kamu as-sunan wa syara'i. Kalau saya wafat karena saya dekat Allah. Kalau kamu baik saya muji Allah, kalau kamu buruk saya mintakan ampun kepada. Guru-guru kita juga seperti itu. Justru setelah wafat beliau-beliau punya kesempatan dekat sama Allah, dekat sama Al-Malail A'la, sehingga mendoakan apa? Nah terus kata Sayyid Muhammad, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kamu jangan pernah berkeyakinan atau berpendapat atau berkomentar kalau orang-orang yang mati fi sabilillah adalah berstatus apa? Mati, amwat. Kalah. Terus kata Sayyid Muhammad, hadza li amati syuhada. Ketentuan ini bagi umumnya syuhada. Artinya gini, umumnya syuhada saja tidak berstatus amwat. Apalagi hadza Rasulullah sayyidul syuhada, sayyidul anbiya, sayyidul mursalin, tentu tidak pernah berstatus amwat. Ya saya ulang lagi ya, jadi zaman cara berpikir amatus syuhada, syuhada yang umum saja berstatus hidup, tidak boleh distatuskan amwat. Apalagi Rasulullah itu sayyidus syuhada, sayyidul anbiya, maka status beliau pasti hayyun la yamut, pasti beliau itu hidup tidak. Dan karena beliau itu asfaq, sangat sayang kepada kita, sebagaimana zaman beliau hidup itu sayang kepada kita sampai nangis-nangis minta hak syafaat, maka setelah meninggalkan pun beliau pasti sayang kita dan pasti berusaha supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada sahabat yang tadi berpendapat kalau saya nggak masalah Nabi wafat dulu, supaya Allah menyaksikan saya usaddiquhu maitan kama usaddiquhu hayya. Jadi ini cerita ya, cerita sudut-sudut pandang. Fikih itu penting sekali. Kata Sayyid Ali yang Shahibu Simtud Durar itu, wabihi qiwamus syariah, yang bisa mengawal syariat itu hanya fikih. Fikih itu ya kalau yang paling gampang tentu kita misalnya punya Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Mu'in. Tapi yang faham betul, mesti faham itu ngelotok setengah hafal. Jangan bawa kitabnya tok, sementing sekian semester terus selesai. Itu sama-sama dosa, itu dosanya ya dosa, mahasiswanya juga dosa. Karena sudah terlanjur sarjana agama, ternyata nggak bisa, itu kan mendingan dasar sarjana agama. Itu saya tak cerita sama Kiai Roba, itu ada fatwa kiai, kiai juga wali. Suatu saat ada penyanyi dangdut top terkenal di Indonesia itu nyanyi dangdut, ya penyanyi ya dai, entah itu hakikat entah majus tidak tahu. Itu kiai itu fatwanya lucu, kalau kamu datangi dia pas main dangdut masih saya beri izin, tapi kalau datangi dia pas pengajian itu tak larang kan santrinya jadi eskal, ini pas pengajian dilarang, pas dangdutan kok malah dapat izin. Tapi bukan berarti halal ya, dapat izin. Dapat izin kan potensinya bisa karena dilarang lah ya tetap belerot. Terus suatu saat si santri ini setengah wali, tidak wali tapi setengah. Lama-lama itu memahami gurunya, ternyata sirinya begini. Kalau seorang penyanyi yang tidak pernah ngaji kemudian ngomong agama, itu potensinya itu fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Tapi kalau dia sedang nyanyi dangdut, penyanyinya cowok, sama jangan bayangkan dangdut putri, enggak, itu cowok sudah tua lagi. Jadi potensi halalnya ada lah maksudnya untuk, tapi tidak alat musiknya, orangnya. Tapi kalau dia nyanyi itu paling dosanya hanya nyanyi. Saya ulang lagi, murid tadi akhirnya paham kalau datangi pengajian itu artinya ikrar kalau dia seorang dai atau seorang yang layak ngomong apa? Agama. Itu lebih bahaya karena kita santri, apalagi kita doktor atau MM, terus ngekrori orang yang nggak jelas asal usulnya. Tapi kalau nyanyi kan nyanyi saja. Sehingga itu menjadi fikih. Bahaya terbesar dalam fikih adalah apa? Mengkaji fikih tidak dari ahlinya. Ya saya ulang lagi ya, mengkaji fikih tidak dari apa? Ahli. Nah kenapa demikian? Begini, saya beri contoh. Ilmu fikih itu tentu pertama dari Rasulullah SAW, kemudian bersanad sampai kita,
atau kita sampai Rasulullah. Itu ngalami sekian ijtihad yang tidak mudah. Saya beri sekian contoh. Dulu Imam Syafi'i itu sukanya sama guru yang miskin, ya, karena rata-rata santri juga miskin. Jadi mesti ngidolakan guru yang miskin, karena sesama miskinnya harus berkoalisi. Tapi akhirnya gurunya Imam Syafi'i itu miskin sekali. Namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji itu miskin, Sufyan As-Tsauri miskin, Sufyan bin Uyainah miskin. Setelah ngaji di Medina itu Imam Malik itu kaya. Pas itu Imam Malik sudah kaya. Setiap ketemu Imam Syafi'i dikasih uang. Sampai ketika Imam Malik itu bilang, kamu sudah alim, ilmu saya sudah habis, kamu ngaji sama yang lain. Sama siapa? Kata Imam Malik, orang yang sealim saya sudah meninggal, namanya Abu Hanifah. Tapi dia punya murid, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kamu ke sana. Terus Imam Malik datang ke Baki. Dulu Baki itu pasar rental, ya Grab lah kira-kira sekarang. Mengumumkan, siapa kafilah yang mau ke Irak? Kita ya Imam Malik, dibayari sama Imam Malik, ini yang antar ke Irak, ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Malik mulai ngeper, guru saya yang miskin tidak pernah nyangoni, guru-guru saya yang kaya sering nyangoni. Mulai memasalahkan kiai miskin, gitu, kira-kira seperti itu, mulai masalah. Setelah datang ke Irak, di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu si Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung uang itu di meja tamu. Jadi punya emas lantaan, punya uang. Kira-kira kalau Indonesia punya rupiah, punya dolar, dihitung itu di ruang tamu. Kata Imam Syafi'i, saya dengan Imam Malik saja enggak seret, ini lebih kedonyan lagi kiai. Ngitung uang itu di ruang tamu. Terus akhirnya si Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini ahlul usul, dia pakar usul. Kamu heran sama saya? Iya, kiai kok kedunyan, dia ngomong. Tapi kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kalau kiai tidak boleh kaya, itu tak kayak wong fasik. Dan gue demenan, gue mabuk. Oh jangan, nanti dipakai maksiat. Penjenengan mawon kersane digetokan. Berarti kiai oleh sugih, pun angsal-angsal. Semenjak itu jadi satu fikih bagi Imam Syafi'i. Ternyata kalau mengharamkan kiai sugih, berarti membolehkan yang fasik sugih. Kalau yang fasik sugih bisa dipakai i'anah alal maksiyah. Semenjak itu mindset pikiran Imam Syafi'i rubah. Saking rubahnya sampai beliau berpendapat orang bisa beli Alphard, kok beli carry itu haram. Bisa jadi bupati kayak Pak Roba, jadi RT haram. Pokoknya gitu. Bisa keren kayak Gus Bak kok jadi orang pendengar haram. Pokoknya haram terus. Karena dalil beliau al-Islam ya'lu wala ya'la. Coba sampean ridho misalnya jadi orang Gresik dipimpin orang yang enggak sholat, ridho ndak? Ndak. Atau sholat tapi enggak bisa ngaji, ridho ndak? Ketika yang bisa ngaji berpotensi jadi buba, terus keterusan. Karena Imam Syafi'i keterusan, ya umatnya keterusan. Akhirnya orang-orang Syafi'i itu politikus rata-rata. Ya, makanya sama jangan kaget sama Baruba. Kakak saya wakil bupati dia. Putranya Mbah Mun ada yang wakil apa? Gubernur. Dulu Gus Wahid yang menteri agama. Itu asal usul dari perubahan fikih, mindset, cara berpikir Imam Syafi'i. Jadi dulu itu fikih ditemukan itu jelimet, ada perdebatan. Itu tidak hanya pada level ulama, pada level Nabi pun ada perdebatan. Jadi jangan kira Nabi itu tidak debat, ya debat. Nabi itu asal seangkatan itu mesti debat, termasuk debat dengan malaikat. Jadi kalau perlu ya debat sama apa? Karena malaikat itu kan lugu itu gak iso mikir. Karena kalau malaikat iso mikir bisa jadi rektor. Nanti kasihan Pak Salam. Malaikat gak boleh jadi rektor. Malaikat Israel itu nggak tahu etika. Jadi beliau ketika mau membunuh, mencabut nyawanya Ibrahim datang, ya Ibrahim saya ini disuruh nyabut nyawa kamu. Kata Ibrahim, wah kamu itu pasti salah. Kamu tahu saya siapa? Saya ini Khalilur Rahman, kekasih Allah. Masa kekasih membunuh yang dikasih? Ini nggak benar, logika itu nggak benar. Pasti kamu salah. Karena Israel itu tidak bisa debat. Ketika ditanya, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah, masa kekasih membunuh yang dikasih? Saya ini Khalilur Rahman. Masa Allah mencintai saya kemudian membunuh saya? Itu logika agak benar. Tidak keliru, kamu itu keliru. Israel akhirnya terbang lagi.
Ya Allah, katanya logika saya ini salah. Karena masa kekasih membunuh yang dikasih. Karena Israel nggak pernah sekolah, nggak pernah sekolah. Nggak bisa dia jawab. Akhirnya diajarin Allah. Dah kamu bilang gini ke Ibrahim. Hal ra'aita khalilan yakrahu ayyalqa khalila. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih. Dibalik logikanya. Akhirnya datang lagi ke Israel, kata Allah begini, masa jenengan kekasihnya tidak siap ketemu yang kau kasih. Oh ya oke, mati gak apa-apa. Jadi ilmu itu ngalamin perdebatan. Jadi saya datang murni karena Kiai Mas Bukin, bukan karena MC. Itu dosa besar kalau saya datang karena MC. Karena saya punya kewajiban yang lebih besar. Jadi yang bisa mengalahkan adalah a'dzama minhu, yang super besar kira-kira. Karena jelas ada riwayat inna min abaril birri silatar rajuli ahla wuddi abi. Ya, inna min abaril birri silatar rajul ahla wuddi abi. Di antara kebaikan yang sangat baik adalah seseorang menyambung teman bapaknya. Padahal sampean kan nggak mungkin teman bapak saya. Teman saya aja nggak mungkin, nggak level apalagi bapak saya kan. Jadi malah mohal itu. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita, fikih itu harus dievaluasi karena ini masalah furu'iyah. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita. Hukum berteman orang fasik gimana? Pasti orang jawab haram karena takut ketularan orang fasik. Tapi kalau dibalik, hukumnya bina orang fasik gimana? Ya baik, umatnya Nabi. Bisa bina kalau berteman. Kamu bisa bina orang fasik tanpa berteman? Nggak bisa. Jadi kalau dibalik, hukum berteman orang fasik gimana? Haram. Hukumnya bina orang fasik baik. Bisa bina kalau berteman. Berarti berteman orang fasik. Ya terus nanti pada level lapangan sih gampang. Kalau yang soleh membina yang fasik dan yang fasik ketularan yang soleh, maka ternyata kalau yang soleh ketularan fasik ya berarti ternyata buruk. Tapi kan hukum masa nunggu kenyataan kan jadi nggak hukum. Di mana-mana hukum itu kan ada asumsi karena ini masalah ijtihad. Nah itu yang dilakukan para ulama kita. Jadi sampean harus mengkaji fikih secara detail karena tidak hanya kita yang khilaf. Nabi-nabi juga khilaf dalam menentukan dakwah ilallah. Wali-wali kita kayak Abdul Hasan Asyadzili sama Sayyid Abdul Al-Haddad itu juga. Imam Ghazali ya khilaf. Imam Suyuti itu kalau ketemu Al-Qastolani itu saling tidak nanya, saking nggak cocoknya, masyhur itu. Jadi ulama ora cocok. Bedanya nak saiki perkara partai. Gitu. Kalau orang dulu enggak, karena pakai asumsi, karena memang susah. Nggak misalnya memang tak bedai, tak beri yang nggak misalnya ada orang rukuk kemudian kentut, itu sholatnya batal apa enggak? Enggak, jawab saja. Enggak, orang sholat kemudian pas rukuk kentut atau kelihatan auratnya, sholatnya batal apa enggak? Batal. Itu keliru nih sampean, itu salah dosen mesti itu. Pertanyaannya gini, yang dikatakan sholat itu kan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitasbih. Lalu ketika sampai ruku apa sudah namanya sholat jika kamu katakan batal? Namanya sholat aja belum kok sudah kamu katakan batal gitu. Iya kan? Jadi kalau aku mau sholat pas ruku ngetut batal atau ora? Mestinya jawaban yang benar, ya ora sholat jadinya gitu. Karena kalau dikatakan sholat definisinya harus sampai salah. Tapi kan kita nggak mungkin ngomong seperti itu kan dianggap majnun. Padahal itu yang benar, yang punya kecerdasan. Nah makanya pertanyaannya, fikih itu ngikuti bahasa awam apa bahasa istilah? Kalau ngikuti bahasa awam ya kayak tadi, sholat kok pas rukuk kentut maka batal. Sebenarnya yang batal itu sholatnya apa rukuknya? Nah makanya terjadi perdebatan. Kalau yang pakar-pakar usuli itu salah istilah itu nggak mau. Saya ulang lagi, kalau pakar-pakar usuli itu salah istilah itu nggak mau. Terus misalnya tak beri contoh lagi. Kalau imam itu sudah salam pertama. Salam pertama itu yang rukun kan salam pertama. Berarti setelah salam pertama imam sudah keluar dari sholat apa belum?
Yakin? Ya, sudah. Sekarang sama tak bedek. Lalu makmum itu kesunatan langsung berdiri apa nunggu imam salam kedua? Enggak, jawab saja. Nunggu salam kedua kan? Dan itu kriminalnya sampai Anda suki itu. Kriminalnya begini. Berarti Anda bergantung sama orang yang sudah tidak sholat. Kata kamu setelah salam pertama dia sudah tidak sholat. Berarti kamu menginstruksikan makmum berhubungan dengan orang yang sudah tidak sholat. Karena sudah keluar dari sholat ketika salam pertama. Kalau kamu didebat gitu gimana jawabnya? Pusing kan? Berarti Rabtul makmum bisolatiman sing wis laisa fi sholatin. Berarti menggantungkan sholat sama orang yang sebetulnya sudah tidak sholat. Ada yang jawab, sebagian ulama fikih tetap disunatkan menunggu salam kedua. Karena salam kedua itu masih paket meskipun tidak rukun. Juga paketnya selesai. Tapi selalu pertanyaannya gini, lalu setelah salam pertama itu imam masih sholat enggak? Sudah sama orang dijawab toh? Nah ini pentingnya bodoh gak mikir sebenarnya. Jadi makanya bodoh itu barokah karena gak mikir. Jadi soalnya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sing bodoh ya barokah, sing pinter ya barokah. Sira barokah maksiat. Surano barokah blas. Jadi ilmu itu harus mengalami satu gesekan karena logika itu bisa dibalik. Nah karena ilmu itu mengalami satu gesekan, satu logika yang bisa kayak iya kayak enggak. Sehingga jargon di dunia ijtihad itu begini. Ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya benar tapi mungkin salah. Tapi pendapat kamu taruhannya salah dulu tapi yang mungkin benar. Jadi mustahid kalau ketemu mustahid itu lucu. Ngomongnya itu ra'yuna shawabun yahtamilul khata'. Pendapat saya tarifnya benar dulu tapi yang mungkin salah. Kalau pendapat kamu salah tapi ya mungkin benar atau mungkin bisa salah, ya tidak tahu, pokoknya mungkin benar. Nah kenapa demikian? Begini, di luar masalah tauhid, seorang lagi di luar masalah tauhid itu tentu ada masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Ya saya ulang lagi, yang sifatnya apa? Ijtihadiyah. Dan ijtihadiyah ini nggak pernah selesai karena muqtadul hal, konteks kesejarahan maupun konteks kesempatan itu tidak sama. Dulu kiai-kiai itu ngaramkan dasi, ngaramkan celana karena yang celananan yang dasinan itu penjajah. Sehingga mantasabba biqaumin bahwa min. Tapi lama-lama kiai-kiai itu ya pakai dasi, pakai celana. Ya karena dianggap sudah tidak mantasabba biqaumin bahwa min. Ini ngalami pergeseran. Semua istihad itu ngalami pergeseran. Lalu pertanyaannya begini, lalu istihad apa Gus yang permanen? Yang permanen ya istihad dengan alatul istalat apa? Istihad. Saya beri contoh misalnya begini. Nabi Musa itu yang ngalami istihad. Kata beliau karena kangen Allah, itu ingin melihat Allah karena kangen. Rabbi arini anzur ilai. Qala lan tarani walakin anzur ilal jabal. Ya sudah, namanya orang kangen ya ingin melihat. Ya sudah gitu aja. Sehingga ahli ilmu kalam itu berdebat. Kalau kata ahli sunnah, karena Nabi Musa minta ingin melihat Allah, berarti melihat Allah itu jaiz, mungkin. Karena Nabi gak boleh bodoh meminta sesuatu yang mau hal. Maka antipatinya ahli sunnah terhadap pendapat Mu'tazilah itu antipati. Karena menurut pendapat Mu'tazilah Allah itu qadim, Allah itu laisa kamitslihi syai'un, sehingga gak bisa dilihat. Pertanyaannya adalah berarti Nabi Musa meminta sesuatu yang mau hal, itu bodoh sekali sampai gak tahu mana muhal mana apa jaiz. Makanya kata Imam Ghazali, masa Nabi Musa yang Nabi nggak tahu kalau melihat Allah itu muhal sampai minta, berarti nganggap itu jaiz atau boleh. Itu cara pandang orang-orang ahli sunnah apa wal jamaah. Tapi tetap saja sebagian ulama itu ya balelo, yang kayak Mu'tazilah itu ya balelo, cara berpikir pokoknya itu karena kangen, bukan karena mungkin atau tidak mungkin. Jadi nggak mungkinnya tetap tidak mungkin. Terus mereka dalil la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Nah sudut pandang ini akan terus.
Ada seorang wali ditanya, kalau kamu di surga ingin melihat Allah apa enggak? Jawabnya enggak. Kenapa? Kasihan Allah. Terus kenapa? Unazzihu dzalikal jamala an-nadhari misli. Saya tidak ridho Allah yang hebat, yang keren, kemudian sing delok terima aku wong gesik. Koyok gak ngergani pangeran. Seben sing delok Allah ben golongane Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, kowe ora usah ngilangi keren. Maksudnya itu. Jadi ada ulama itu jadi wali kalau sholat itu karena di soft belakang. Tapi jangan ditiru. Itu kan nggak lazim ya. Lazimnya kan afdhalus sufuf as-saful awal. Ketika ditanya, kenapa kamu kalau sholat di belakang? Cek GR koyok wani suwan pangeran kok ngarep. Aku sungkan dadi kok urip. Kalau sampean kan karena males, bukan karena sungkan. Jadi itu artinya rasa ya. Makanya nggak bisa, nggak ada ijtihad itu nggak mungkin karena perasaannya orang itu beda-beda. Itu Sayyid Abdul Al-Haddad itu kalau ngendikan masyhur, man da'a li dzalimin bil baqa faqad ahabba yusawwa fi ardi. Orang yang mendoakan orang fasik masih hidup, gak mati-mati, itu berarti suka kalau Allah dimaksiati di buminya. Wong fasik kelakuannya rak maksiat, nak mbok dongakno mari, itu berarti kamu ingin Allah didurakani terus menerus karena si fasik masih hidup. Tapi kalau Abu Hasan As-Sadili cara ngendikan gini, kalimatnya persis. Man ahabba alla yusawwahu fi ardi faqad ahabba alla tadhhara maghfiratuh. Orang yang ingin dunia ini steril, gak ada maksiat, maka sama saja berkeinginan tidak melihat luasnya maghfirahnya Allah. Sama-sama wali besar, tapi cara pandang hubungannya dengan Allah seperti itu. Jadi mau tidak mau, istihad itu mau tidak mau. Makanya tidak usah dipertentangkan misalnya cara berpakaian, cara apa, yang penting sesuai aturan Islam ya sudah. Karena ini urusan rasa. Urusan apa? Rasa. Itu Syekh Hasan Basri itu sering jagungan sama Robiah Hadawiyah. Itu secara fikih salah. Tapi pas itu ulama fikih ditanya, kenapa Anda tidak komentar terhadap dua wali besar yang sering ketemu? Andai kan semua santri seperti itu akan saya halalkan, karena nggak mungkin punya nafsu. Sehingga fikih dulu memang masih asli. Kamu lihat di takrib misalnya, lelaki melihat perempuan itu nggak boleh kecuali sekian alasan. Termasuk boleh itu li taklim karena mengajar, atau lil muamalah. Lah ini yang mulai masalah. Ada warung kopi, penjaganya cantik, santri-santri ngopi. Ini lil muamalah. Kan kasus ini. Mau disalahkan tuh ada takbirnya. Mau dibenarkan ini jelas fasik kan, jelas fasik. Maksudnya sudah fasik sebelum itu ditambah itu, jadi fasiknya permanen. Nah pertanyaannya adalah, kalau kamu ngajar mbak-mbak, kemudian hafal yang cantik yang enggak, itu taklim lin nazar apa nazar li taklim? Itu taklim apa modus? Makanya kalau ngopi cari bakul yang cantik, itu muamalah untuk nazar apa nazar untuk muamalah? Loh kalau saya ngopi dengan kiroba pasti halal. Karena begini, berjalan saja, bareng capek, nggak tahu itu warungnya siapa, terus berhenti ngopi. Kebetulan bakulnya cantik. Nah itu mungkin halal, karena kan saya tidak milih-milih. Ingin ngopi kebetulan bakulnya cantik. Kalau kamu kan nggak apal daftarnya. Wah itu mesti haram gitu, mesti haram gitu. Karena berarti kan kamu menjadikan ngopi ini modus. Gue jagani nak takok pangeran, do kok nazar, muamalah gusti muamalah. Itu mesti modus. Maka fikih itu harus dikawal oleh tasawuf. Kalau ndak, semua hukum fikih bisa diakalin. Makanya Imam Bukhari punya satu bab namanya Kitabul Khiyab. Bab mengkhilaf fikih. Beliau itu antinya sama Abu Hanifah itu luar biasa. Nggak ada ulama dibenci Imam Bukhari kayak Abu Hanifah. Masyhur itu. Untungnya beliau nggak menangnya Abu Hanifah. Kalau menangi geger terus, bisa faksul masail terus. Itu Abu Hanifah itu ulama yang suka khilah. Khilah itu ngerekayasa hukum. Misalnya begini, saya ini puasa agak lemes, ujian agak lemes, apalagi kiai serapati di duit, santri beling-beling lemes. Apa mangan itu kan, poso-poso kok mangan kan gak keren. Supaya saya bisa makan dan halal, saya bisa ngajak kiai robai ya jalan-jalan.
Jalan-jalan nyari yang jarak 2 marhalah, ya sudah. Terus bisa makan. Kalau ditanya Allah, kok makan? Musafir. Jadi bolehkah insa'us safar menciptakan pergi demi untuk supaya boleh iftar? Boleh enggak Doro jenengan? Enggak boleh, alasannya apa? Kan pergi. Perginya juga enggak maksiat. Itu khilaf. Tapi Sayyid Muhammad, Abuya Sayyid Muhammad, Muhammad bin Alawi, Sayyid Muhammad itu membela Abu Hanifah. Artinya membela jangan semua khilaf itu diharamkan. Karena itu cara, saya ulang lagi, karena itu cara untuk mengawal bahwa hukum Allah itu luas. Karena kalau nggak ada khilaf itu ya kita kesulitan. Kita kesulitan. Misalnya begini, ini penjelasannya, makanya kita harus sering mendengar. Saya itu dulu masih sangat fikih, itu protes, kenapa ada puluhan polisi wanita. Itu kan pekerjaan cowok ya, pekerjaan pria. Tapi setelah mendapat penjelasan dari polisi, itu alasannya masuk akal. Gus, kadang-kadang orang nakal itu menyembunyikan narkoba, itu di alat wanitanya. Itu kalau semua lelaki, polisi kayak jenengan, itu kan masalah itu. Sehingga memang harus ada polisi wanita, karena sebagian pengedar narkoba itu perempuan dan menyembunyikannya di tempat itu. Kalau semua polisi cowok kan nggak kebayang. Sehingga kita akhirnya mendengar membolehkan polisi itu wanita. Ada wilayah yang harus wanita. Begitu juga ada pertanyaan, kenapa sih dokter kandungan itu cowok? Saya punya banyak santri yang muhibin saya itu dokter kandungan. Tak tanya, kamu itu kok cowok kok jadi dokter kandungan? Kan pekerjaannya seperti itu. Dia jawabnya lucu. Dari 10 yang tes jadi dokter kandungan, itu yang cewek itu lulus 2. Yang cowok lulus semua. Karena ketika cewek dites melihat ketuban pecah darah itu langsung pingsan. Sehingga yang secara psikologi dablek itu kan memang lelaki. Jadi rohongnya sewakit santai. Kadang nggak lahir-lahir cinta ini nang jopo rokokan itu kalau cewek yang jadi dokter kandungan itu nunggu jam 11, jam 4 sudah pingsan. Nah ini cerita, bukan berarti saya menghalalkan, enggak. Kita harus mendengar, saya ulang lagi, kita harus apa? Dan itu setelah mendengar itu nanti jadi disiplin ilmu, yaitu namanya fikih. Karena ilmu fikih itu sebetulnya gampang. Sampai kalau ngaji i'anah itu kelihatan fikih itu gampang karena ada logika yang terbangun. Misalnya begini, orang kalau tawaf itu disuruh agak jauh dari Ka'bah. Jangan sampai nginjak sadarwan. Karena sadarwan itu pondasi itu ikut Ka'bah. Kenapa begitu? Ya jenenge ra muteri Ka'bah, ide-ide Ka'bah. Jadi sebenarnya sederhana logikanya. Sing jenenge muter itu di luar itu kita muter. Nah kalau nginjak pondasinya namanya gak muteri Ka'bah tapi ida-ida Ka'bah. Ya jadi sederhana sebetulnya ya masuk akal. Jadi fikih itu tidak ada yang iskal, sebetulnya masuk akal. Tapi karena kita nekuni itu tidak serius, maka terus jadi paradok. Saya beri contoh lagi, ini sebagai penghormatan saya sama Kiai Mas Bukin, karena ini sudah namanya fakih. Kalau ada ayam jago ditabrak truk, terus kejet-kejet, adekan dibiarkan pun mesti mati, karena gerakannya sudah harokatul masbuh. Terus kamu sembelih, itu halal apa enggak? Enggak jawab, ayam jago loh. Kalau kamu katakan halal, dia sudah tidak punya hayatun mustaqirroh, kehidupan yang permanen. Andaikan kamu biarkan pun 1 menit lagi meninggal. Kejet-kejet kan prosedur saja. Maksudnya pantasnya mati ya kejet-kejet sih, tapi sebetulnya sudah pasti mati. Maka ini ada 2 ulama. Kalau kata Imam Malik tetap namanya halal, karena ruhnya masih di situ. Sehingga ketika kita nyembelih, ya nyembelih hewan yang hidup. Yang namanya nyembelih itu pokoknya mematikan yang punya roh. Sementara saat itu rohnya masih di situ, meskipun 1 menit lagi pasti. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak, ini sudah harokatul masbuh, tidak punya hayatun mustaqir. Sehingga dalam perdebatan ulama fikih itu lucu, kadang ya gampang-gampang
Gampang-gampang mangkal non. Misalnya begini, kalau ada anak lahir, tidak ada amaratul hayat, nggak nangis, nggak bernafas, sunat disolati apa enggak? Siktun sing layas tahindu walayas, langsung lahir, langsung mati, nggak ada amaratul hayat. Udah tahu mikir tuh. Itu tidak wajib disolati. Alasannya, ya kan memang sholat alal mayit kan tidak pernah hidup. Di mana-mana mayit itu setelah hidup mati. Ini kan tidak pernah hidup. Namanya ya qit'atul lahmin, ya potongan daging itu aja. Enggak. Jadi kadang fikih diwaca tenan jebule mangkel ngomong. Terus ketika di kitab Minhajul Thalibin itu, kalau kamu keluar mani itu wajib mandi enggak? Wajib kan? Kalau keluar mani inzal itu kan wajib mandi. Nah kenapa nifas atau wiladah keluar bayi? Kenapa ibu-ibu kalau keluar bayi wajib mandi? Alasannya lucu. Li'annal walad maniyun mun akidun. Ini kan wis mani cuma mengkristal. Jadi kadang pakai mangkul. Apa ya? Sembrono itu masuk. Mosok wajib mandi wiladah itu karena apa? Li'annal walad maniyun mun akidun. Niku mani sing wis mengkristal. Mani sing wis jelalatan lah, lahir nuangis macam-macam. Jadi ternyata karena kenapa fikih butuh alasan nyari hadis tentang keluar anak mandi itu enggak ada yang sorry. Yang ada adalah tentang inzal. Innamal ma' minal. Akhirnya dicari-cari ternyata walad itu maniyun menakid. Lah ini problem fikih. Sampean harus siap dengan pelajaran seperti ini, meskipun sampean mungkin wong priayi, tapi ini ilmu. Ya, saya ulang lagi, ini ilmu. Sehingga ulama itu mau tidak mau harus mau mendengar. Karena logika yang terbangun itu nunggu kalau mendengar kayak tadi. Nabi malaikat Israel baru sadar, masa kekasih bunuh yang dikasih. Masuk akal juga Israel. Kalau sama sampean sih nggak nerima tetap selonang-selonang. Ini masalah Ibrahim Khalilur Rahman. Sehingga kita di alasan fikih itu harus kita dengar. Saya dulu itu, saya sampai sekarang itu sama kalau bayi lahir masih sudah berbentuk bayi, saya sendiri berpendapat sebaiknya disolatin. Kalau sudah berbentuk bayi, meskipun tidak tidak nangis, tidak ada amaratul hayat. Kan yang digugurkan itu wajibnya, bukan masalah boleh dan tidak. Itu banyak perdebatan ulama di bab itu. Saya beri contoh lagi perdebatan ulama. Ini contoh-contoh fikih karena ini khusus penghormatan status fakih tadi. Itu kalau ada orang mati jenazah itu. Jenazah itu kalau sholat, itu kan umumnya jenazah di depan, kita nyolati di belakang. Itu yang mengatakan begitu ya tidak punya alasan, ya taunya mulai dulu begitu, di mana-mana nyolati jenazah, jenazahnya di depan. Tapi di kitab Mahalli jelas diterangkan, kata kaul sani tidak wajib. Alasannya lucu, fa innal janazah laisat bi imamin. Jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Kan kacau kan? Lu coba alasannya di depan apa? Dia ada imam kok. Nah barokahnya fikih itu, sehingga kita melihat di Arab Saudi sekarang, itu jenazah kan di belakang, tapi kita tetap nyolati apa? Mayit. Kalau di Arab Saudi musim haji, itu jenazahnya di kamar mayit, tapi kita nyolati. Itu satu-satunya takbir ya tadi, fa innal janazah laisat bimanzilatil imam. Tapi jangan praktekkan, nanti tidak kepaliran sesat. Saya hanya cerita ilmu, jangan dipraktekkan. Kalau dipraktekkan masih jadi aliran sesat. Mono jenazah ning guri mame kok ngarep aliran sesat. Sebetulnya bukan sesat tuh. Uji coba fikih. Ya karena tadi fa innal janazah laisat bimanzilatil. Bukti lagi kalau sampean sholat ghaib. Sholat ghaib itu misalnya mayitnya di Surabaya, boleh enggak sholat ghaib di sini? Terus jenazahnya di belakang kamu apa depan kamu? Nah ini kan fikih itu pokoknya gitu. Makanya standar furu'iyah itu susah. Karena perdebatannya itu mirip-mirip, kayak iya, kayak tidak, kayak. Makanya dulu zaman sahabat, ada sahabat itu mencintai Rasulullah. Senengannya sowan. Bukti cinta sowan.
Banyak juga yang sahabat bukti cinta Nabi itu tidak pernah sowan. Alasannya ganggu. Kenapa kamu jarang sowan Nabi? Saya sering jamaah sama Nabi, saya tidak pernah sowan. Kenapa? Ganggu. Biar Nabi kalau di rumah sama anak istrinya, saya tidak mau ganggu. Makanya saya termasuk kiai yang gak pati seneng disowani. Karena ya itu tadi. Kalau ngulang seneng saya, kalau disowani biasa. Kalau kiai roba itu nilai, nak pernah sepuh jadi rasuan nilai. Jadi beda. Saya sering ditilii kiai sepuh. Tapi bahasanya tentu tidak sowan, tapi nopo nilai. Kalau sowan itu maka kan nafkah itu seperti itu. Jadi ada disiplin, di situ ada disiplin ilmu. Yang kadang kita tidak cocok. Makanya Imam Syafi'i sendiri ngendikan, kadang beliau dengan gurunya, dengan Imam Malik sampai ngarang ikhtilafu Malik. Beliau punya data yang beliau itu sedang nggak sama dengan gurunya, yaitu Imam siapa? Malik. Karena mindsetnya itu beda. Tidak sampai misalnya saya tanya, sholat itu harus menghadap kemana? Tidak, jawab saja. Kiblatnya. Ukurannya apa coba? Namanya madhep. Wajah apa dada? Imam Syafi'i milihnya dada. Sekarang praktekkan dalam dialog keseharian. Saya jagungan sama Kiai Roba seperti ini, terus wajah saya begini, madhep enggak? Nah itu masalah. Terus pertanyaannya, madhep dengan dada itu fis sholat apa fil qiyam? Loh enggak, kalau fis sholat pas sujud dada kamu madhep mana juga? Kamu enggak pernah mikir kan? Ya madhep pakai dada itu kan kalau berdiri, kalau rukuk sama sujud. Loh itu ulama itu jelimet gitu. Makanya jarang yang menekuni profesi ulama ini. Karena menekuni proposal banyak, karena memang susah. Jadi ulama itu orang yang cara berpikir sudah aneh. Sehingga mereka detail. Maksudnya menghadap itu apa? Ukurannya kalau berdiri ya dada, tapi nggak bisa kamu katakan atawajjuh bisodri, aturan dalam sholat, fikuli sholat. Pertanyaannya lah kalau rukuk sama sujud, dadanya menghadap kemana itu? Maka itu ilmu yang sudah jelimet. Nah ulama usul fikih, ulama yang nggak mau salah per detail hukum. Sehingga menurut Imam Rafi'i, misalnya kalau beliau ditanya sujud itu gimana ya, asal watu jabha ya sujud. Tapi kalau menurut Imam Nawawi harus melibatkan 7 apa? Anggota, yaitu al-jabha, wal yaden, wal rukbaten, wal qadamain. Oke, Imam Nawawi kita ikuti. Tentu keseharian kita pakai Imam Nawawi, yaitu berdasar hadis umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin al-jabha, wal yaden, wal rukbaten, wal qadamain. Berarti berapa? 7. Tapi pernah saya cek di kitab karangannya Imam Syafi'i, ketika beliau ngendikan, saya suka kalau orang sujud itu melibatkan 7 anggota berdasar hadis ini. Tapi kata beliau, wayak tami itu dan bisa saja sujud yang watul jabhah itu sudah cukup. Kata Imam Syafi'i, limada, karena Nabi ketika sujud itu hanya ngendikan begini, sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori. Gak ada di hadis wayadi, warubati, wakodami. Ya sudah akhirnya, nah itu sudut pandang. Terus gugatan kedua begini, ada orang Muslim yang sujud sama berhala. Untuk menjadi murtad itu harus 7 anggota apa cukup 4 jabah alal ardi? Untuk sah menjadi murtad itu. Untuk sah menjadi murtad cukup 4 jabah alal ardi harus 7 anggota. Untuk keabsahan murtadnya ini. Tidak jawab. Makanya ini tugas dosen-dosen ini meminterkan ini. Karena namanya sudah faqih. Faqih itu ahli faqih yang detail, namanya faqih. Kalau ini mutafaqih. Jadi bukan tafakuha tapi tafakuha, kayak tamarodo. Jadi wazannya nanti itu wal idhari ma laysa fil waqi'. Jadi ini bukan gojlok, ini memang marah saya. Jadi kalau sudah pakai gelar fakih, harus fakih betul. Mohon kalau mengkaji fikih itu harus detail. Minimal takrib itu setengah hafal. Supaya konstruksi ilmu itu utuh. Ya sama lagi konstruksi ilmu itu
Karena ilmu itu mesti ada yang apa ya? Ya rada setengah salah itu, tapi disalahno ora kena. Ndak sampean tak bedheki, nak pancen bener langsung tak angkat jadi rektor. Nak bener tuh. Coba rukun sholat pertama itu apa coba? Rukun sholat pertama. Niat. Niat sama berdiri dulu mana? Ayo niat dulu baru berdiri, apa berdiri dulu baru niat? Berarti niat sama berdiri dulu mana? Rubah kan? Artinya kita mau bilang tartib urutannya niat berdiri takbir gak bisa. Yang dikatakan niat itu apa? Qasdus syai' muqtaronan bifi'lihi. Berarti niat sama takbir harus bareng apa urutan? Bareng. Terus dengan qiyamnya urutan apa bareng? Bareng apa urutan? Loh enggak, kalau urutan berarti takbir dulu duduk baru berdiri. Nah maka seperti ini itu mau tidak mau kita salah. Dikatakan tartib ya salah, dikatakan serentak ya salah. Cuma karena kita bodoh, gak tahu mikir itu. Alhamdulillah kan di situ. Lu coba niat sholat, niat takbir qiyam dulu mana? Niat takbir qiyam dulu mana dulu? Dulu qiyam. Enggak ada kitab yang mengatakan arkanus sholat awaluha. Oh, dianggap kitab kriminal. Makanya ngendikane ulama-ulama di sarah-sarah, mau tidak mau sebagian istilah itu tasamuh. Tasamuh itu wis gampang ngono kok repot. Karena kita tidak bisa detailnya. Coba misalnya puasa. Puasa Ramadan itu wajib apa? Tabyitun niat, nginep no niat. Sing darani nginep itu umure lama apa enggak? Lama kan? Sekarang sebelum 2 menit kamu baru niat, sah apa enggak? Sah. Itu sempat nginep apa enggak 2 menit itu? Enggak sempat kan? Jadi ilmu itu, makanya kata ulama-ulama, pokoknya ilmu itu mesti ono unsur tasamuh. Tasamuh itu ya tiga gampang. Apa? Tiga gampang. Misalnya Imam Syafi'i berpendapat mashu ba'dir roksi. Itu kata beliau walau sya'rotan fi hadir roksi. Meskipun satu rambut asal masih di wilayah kepala, tapi kalau rambut itu dikeliwir, dibasuh di sini nggak sah, karena sudah keluar dari batas apa? Kepala. Imam Syafi'i cara berpikir kan, yes ini jenenge basuh sirah. Tapi cara Abu Hanifah enggak, ya enggak, yang namanya megang kepala itu ya minimal 1/4. Masa gitu dikatakan Lalu ulama usul fikih itu berdebat. Sesuatu itu sesuai masodaknya. Masodak itu yasduku alaihi kadza. Yaitu ini tadi saya cerita ke Ibu Khen tentang ngaji Jamul Jawame. Ini ilmu yang di Jamul Jawame. Sesuatu itu ukurannya mayasduku alaihi kadza apa dengan takrif definisi. Misalnya gini, sholat itu batal dengan makan. Kalau kamu sholat makan batal enggak? Enggak, jawab saja. Batal. Itu satu upo apa satu piring? Enggak, jawab saja. Satu upo sudah batal. Sekarang bab makan di ngurmat tamu. Cung tamuku keimangan. Iku sak upo apa sak piring? Nah ini kan tidak fair. Di bab tamu makan satu piring, tapi di bab sholat satu upo. Maka pertanyaannya, lalu penamaan sesuatu itu berdasar masodak, mayasduku alaihi ismu kadza, atau berdasar uruf? Ukurannya apa coba? Maka terus jadi perdebatan. Nah ini di sini ini pentingnya ulama, karena nah sekarang saya bedai kan, cengkeh itu wangi apa enggak? Kategorinya cengkeh. Wangi kan, kalau orang bikin kue tar pasti pakai apa? Cengkeh. Pakai wedang ronde supaya manis, apa wangi dikasih apa? Cengkeh. Nah itu saya berkali-kali cerita, pernah mau dipikirkan orang Islam juga boleh rokok, karena dianggap pakai apa? Mewangi karena ada apa? Cengkeh. Tapi terus didebat, kalau gitu berarti orang Jumatan sunat rokok. Karena Jumatan disunatkan pakai pewangi. Wah itu kan akhirnya tuh, wah iya repot ya. Jadi kalau cengkeh kamu kategorikan pewangen, yang orang Islam nggak boleh rokok karena pakai cengkeh yang wangi, konsekuensinya orang Jumatan sunat rokok karena berarti di masjid pakai apa? Pewangi, kan sesat semua ya. Jadi itu ilmu. Makanya selain fikih mateng, itu ada ilmu yang namanya usul
Usul fikih itu yang neliti itu. Mayas duku alaihi kada. Jadi yus ngono iku darani ngono. Saurang lagi. Ngono iku wis darani ngono. Ora perlu roh detail. Ya, saya ulang lagi. Wis ora perlu roh detail. Makanya Abu Hanifah itu misalnya basuh wajah. Wis angger keteluk ngene iki basuh wajah. Nek Imam Syafi'i kan detail. Mimbai ini mana bitis sya'ri sampai ila somahe udunehi ila zakon. Terus mana bitis sya'ri Imam Syafi'i nambah apa? Ghaliban. Kenapa ditambahi ghaliban? Karena kalau orang budak mana bitis sya'rinya di sini. Jadi itu fikih itu jelimet. Padahal kita ini nggak pernah berpikir secerdas Imam Syafi'i, tapi akhirnya yang mikir juga. Agak ditambahi ghaliban, mana bitis sya'rinya orang budak kan? Sini. Terus sekarang perdebatannya, orang budak basuh Mastur Roksi di sini sah enggak? Karena tadi itu wajah apa kepala? Kan jadi bingung gitu. Ya makanya ini mukadimah saya supaya sampean lebih disiplin belajar fikih dan setidaknya didiskusikan lah kitab-kitab Minhajul Thalibin atau kitab-kitab Mahali. Karena di situ nanti ada perdebatan. Terus seperti keyakinan ahli sunnah wal jamaah, semua istilah salah pada Nabi atau dosa yang diterapkan istilah itu pada sinten Nabi itu disebut mimbabi hasanatil abror sayyatul muqarrabin. Satu kesalahan yang tidak punya akibat apapun. Satu kesalahan sing tidak punya akibat apapun, sing mestine itu cara kita ini tidak salah. Berhubung Nabi sidik itu dianggap salah. Itu jadi mimbabi hasanatil abror sayyatul muqarrabin. Sesuatu yang andikan dengan ukuran abror itu kelas di bawah muqarrabin itu disebut hasanah. Tapi kalau dibanding muqarrabin itu disebut sayyi'ah. Tidak ngeten. Contoh paling gampang ngeten. Ulama di sini nyontokno masuk akal. Kangkang tak kon milah duit 1 miliar ambek 100 juta. Terus kangkangmu milih 100 juta. Iku yo goblok tapi ora nemen. Yo salah sithik no. Nah, tapi nak dikongkon milih duit 1 miliar. Nyun sewu terus sampai pasir, sampai telo kok milih telo iku goblok nemen no. Nah, istihad itu kayak gitu. Istihad itu suatu yang dua pilihan yang sama-sama masih masuk akal. Ayo jadi sama-sama masuk akal itu mimbabi hasanatil abror sayyatul muqarrabin. Tapi nak liyane gak masuk akal itu wis pancen salah tenan apa? Salah tenan. Hasil Nabi ku ya ditakdir salah, tapi salah iku mimbabi hasanatil abror sayyatul muqarrabin. Dadi kamane ana wong duwe sandal merek tapi milih nganggo jepit. Wong ya salah tapi nyatane jek sandalan. Yes, pokoknya afdal lebih fadil, mesti afal. Pokoknya tidak sampai fatal, apa? Tidak sampai. Tapi ukuran Nabi harus ditegur pengiran, apa? Harus ditegur pengiran. Litarhuba supaya seneng sapa umat uka umat sira. Nambah waca mutadi ya lituro hiba supaya ngekeki semangat sira ta nyenengno sira umat sira mbok senengno fil jihad ing dalam gelem jihad. Jadi kita semua pasti tidak ekstremis. Seolah lagi kita semua pasti tidak ekstremis. Tapi ada momentum yang jihad itu penting. Sekamane kok saiki fatwa sopan itu untuk momentum, untuk momentum. Tapi zaman Belanda, terus kowe nyarano wong kon sopan ambek Belanda itu kebodohan, no. Masa koyo rin cerita Belanda wis penjajah diundang Ndoro, no. Diundang napa? Ndoro. Ono kebodohan, no. Tentu momentum saat itu yang baik nopo jihad no, ngusir Belanda dari nopo Indonesia. Apalagi zaman Nabi ngadepi Abu Jahal, Abu Lahab. Terus misalnya Nabi nanamno akhlak karimah sama Abu Jahal, nggak ada kebayang. Terus kangkang kon mijeti sinten Abu Jahal. Ya ora kebayang kan? Terus kangkang gak no kopi apa? Abu Jahal. Monggo. Bareng Abu Jahal metingkrang terus ngongkon. Kok nerokok? Terus kangkang mau apa? Sami'na wa ta'na. Iku sopan tak goblok. Nah, jadi kabeh ono momentum itu. Biar jaga orang liberal. Islam itu jihad, Islam itu pedang, Islam itu saif, Islam itu radikal orang ono momentum. Zaman Belanda jajah kita ya tentu kita jihad, no?
Ya jihad. Sausé damai ya kangkang kadang dukung tim Belanda no. Wong dunyane wis napa? Damai. Dhisik Jepang itu penjajah no. Saiki kangkang gak di motor Jepang ya ngelu no. Nah, kabeh iku momentum napa? Momentum. Nah iku jenenge kabeh iku muqtadul hal. Kabeh iku muqtadul hal. Jadi melane al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman wa al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan. Kaya calon mertuamu nganggep kowe saiki prospek. Bareng didelok kok ngentekno donya dianggap problem. Jadi tahu di statusno prospek saiki di statusno problem. Utawa waliah pertama dianggap mantu sing nggo musibah. Jebule karir apik. Nah, berarti sangka problem jadi berkah. Utawa zigzag kadang problem. Kadang problem, kadang berkah, kadang problem, kadang berkah. Itu jenenge mantu varian, no. Tapi apapun itu, kabeh hukum itu ono muqtadul hal. Nabi yo pernah damai mbek wong kafir, nggih nate perang, nggih nate damai lagi. Kabeh iku muqtadul hal. Sebab apa al-hukmu ya duru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Jadi al-hukmu te hukum ya duru itu berputar apa hukum ma'ilatihi sertane alasane hukum wujudan baik zaman wujude atau adam atau zaman ora anane. Di Allah beberapa kali nyarano kudu damai mbek wong kafir. Karena jenis yang suka damai disebut kafir dhimmi, kafir muahad, kafir musta'man. Kayak kafir-kafir Indonesia itu kafir damai. Nah ada momentum di mana kita ini diperangi, ya, berarti kafir harbi, melebuni qatilul ladina yuqatilunakum. Ya kowe kudu merangi wong sing merangi. Masuk zaman Jepang rene jajah kowe monggo nak ngersakno mateni mbok kula. Anu ya goblok no. Masa ana akhlak karimah ganggu Abu Jahal wae menurut kowe apa gak kopi sinten? Abu Jahal ada lu mijeti Abu Jahal. Lucu to kok. Bareng dikongkon menapa sam'an wa ta'atan. Nawa sam'an takok kok bar mijeti Abu Jahal madosi berkah. Kacau gak? Kacau. Jadi kabeh ku ono naif ketika momentumnya kelewat ku ono naif. Nabi nate damai lami, nate perang lami, nate setengah damai, setengah perang. Kabeh ku pokoknya muqtadul hal napa? Muqtadul hal. Jadi wa utawi ikilah dambun. Kok Nabi diistilahno salah. Padahal hakikate Nabi mboten nate salah, maksum. Iku ma'awalun den takwil li ismatil anbiya krana kajagane para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi Nabi ketika ada istilah salah itu harus kita takwil karena Nabi berstatus maksum. Meskipun ono istilah sangka Allah disebut min dambika napa? Tapi tetap kita takwil, napa kita takwil. Ya sekamane wae. Barang sepele lah nak pancen salah ya koyo dianggap salah. Ya wae misalnya ono wong dikei dhuwit 1 juta, ambek 950.000. Kok milih 900.000 ya terus koyo salah no? Berbandingan ya 1 juta. Meskipun tidak punya akibat apa-apa, napa mboten gadah akibat. Nah, kira-kira salah Nabi itu mirip-mirip seperti itu. Salah yang enggak punya akibat apa. Tapi nak salah ini kan fatal. Kon ning nggon sing lapang, milah mlebu neraka, itu kan salah fatal. Ono ratan apik liwat terus mobil mbok liwat jurang ya apik. Itu fatal kan? Nah, fatal itu kan. Jadi kabeh itu ada. Nah salahnya Nabi itu tidak pernah seperti itu. Namun tidak pernah. Misalnya saya beri contoh. Allah itu mangkel banget ambek wong munafik, mangkel banget. Sehingga Allah itu punya cara boleh dibahasakan. Allah punya ketentuan. Muhammad kamu tidak boleh nyolati Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay. Tapi Nabi itu punya perhitungan. Abdullah bin Ubay kok anaknya itu soleh, santri khusyuk, sregep. Bapaknya ketua munafik, tapi anaknya ketua pondok. Ya, jadi bapaknya ketua munafik. Wah, orang-orang santri sregep kaya anak Abdullah bin Ubay bin Salul. Jenenge gak Abdullah sama. Berarti Abdullah bin Abdullah. Nah yang ngaturi nyolati Ra'isul Munafikin itu putrane. Cara saiki soalnya Rasulullah bapak kula kapundhut, tolong jenengan yang nyolati. Nabi memilih nyolati karena yang minta anaknya, no? Umar itu milih tidak nyolati. Sampai Umar protes, ya Rasulullah, apa engkau tidak ingat cangkeme Abdul bin Ubay sing ngelek Islam ini? Nabi tetap menjawab, tidak, saya akan menyolati dia. Akan menyolati dia.
Tapi kan ngatur-ngatur sesuai walhasil terakhir pas Nabi sudah di depan jenazahnya Abdul bin Ubay, Allah ngendikan wala tusolli ala ahadim minhum mata abada. Kamu Muhammad jangan pernah nyolati orang-orang munafik. Nah seperti itu sampai sekarang ulama itu anut pendapatnya Kanjeng Nabi. Nah ono wong fasik, ono wong nakalis, tetap kita itu yes, pokoknya tetap apik. Nah baru kayak sikap Nabi seperti itu, satu kampungnya Abdul bin Ubay itu Islam semua. Wong kok apike mesti elek-elek Muhammad koyo ngono tetep rawon ning jenazah Abdul bin Ubay. Jadi Nabi ditegur pangeran, tapi berkah apikane Nabi ku dadekno kampungnya Abdul bin Ubay ku Islam terus. Yang cara Nabi nuruti gengsi terus gak rawuh. Kan koyo nyun kok pendendam niku. Tapi Nabi rawuh itu pengen ditegur aja lemat aja salat. Tapi Allah tetap ngregani aluse Nabi dadekno kaum itu Islam. Lah iku jenenge salah wong-wong saleh ku ya ngono-ngono wae napa. Wis ngono. Salah yang enggak punya akibat apapun. Mergo wae nggih. Dia tetap berkah. Ini salah Nabi itu tetap berkah. Terus nah itu yang paling angel ning bab takwil bab sesuai walhasil min babi hasanatil abror sayyatul muqarrabin. Sesuatu sing cara kelas kita tetap itu baik, tapi kanggo Nabi cara Jawa gak pantes, no? Baik gak pantes. Terus ada lagi salah Nabi yang cara Allah salah, tapi cara istihad benar gitu. Ning peristiwa Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abdullah bin Ummi Maktum niku ora ampun Islam, no? Ampun Islam. Dia pun sakit ngaji, terus minta Nabi itu mengajari ngaji. Alimni mimma allamakallah. Terus Nabi saat itu punya tamu orang-orang kafir, tokoh lagi minta dijelaskan Islam. Gamane konsultasi Islam. Singkat cerita Nabi memilih ceramah atau konsultasi jawab pertanyaan yang kafir sing konsultasi Islam. Nah karena Abdul bin Ummi Maktum bijak a'ma buta. Iku menyela terus, setiap Nabi nerangkan Islam ngene-ngene nyela. Nabi jatah kula mulang, alimni mimma kula nggih ulang lah. Ampun jawab yang niku terus kula nggih. Ulang. Walhasil Nabi tersinggung, fa'aradu Nabi terus gak berkenan apa? Wong tangan mulang wong kafir kok disela. Napa? Lah Abdul bin Maktum yo ora salah, ngene ku akma. Dadi orang ngerti nek Nabi ku nembe sibuk mulang wong kafir. Nah, terus Nabi aradu ngono. Nah, bahasa itu muka masam, Nabi gak nyaman. Watawala itu minggu. Allah cara berpikir orang kayak Kanjeng Nabi. Lala pas niku di saat itu Allah cara nyalahno Nabi. Abdul bin Maktum sekaruan iman. Mulane regani wong karuan iman. Wong kafir mbok rewangi ngono orang mesti iman. Jadi nganggo kaidah al yakin la yuzalu bisyak. Nabi nganggo kaidah cara Jawane ora oleh tahsilul hasil. Nah itu kan mirip, no? Nah kira-kira salah Nabi mirip-mirip. Jadi kan banyak kan kiai, nak ditamoni pejabat, tamoni wong nasional, ya hormat tenanan. Nak tamoni santri biasa. Mergo senenge wong nasional ning kiai iku pas-pasan. Berarti butuh napa? Servis. Senenge santri ning kiai iku tenanan. Mulane ora perlu servis. Dan itu nyatanya itu yang dilakukan ulama ila yaumil kiamah. Masyhur kan Nabi nak wong sing lagi Islam kan juga banyak no. Sampai sahabat protes kita iman lebih lama tapi engkau tidak ngasih apa banyak. Terus jawab Nabi wong-wong sing Islami pas-pasan ata'allafuhum alal Islam. Paham ya? Nah, itu masalah istihad no? Masalah istihad ya mirip. Cara bapak dia nak guyon. Istihad contoh paling gampang ini loh. Wong seneng adzan suara aku. Tapi aku seneng suara elek. Kok ben kaget do tangi kabeh. Itu kan mirip yo mirip. Ana kang suarane wapi, terus adzan. Kan sing ahli pakar perturuan itu kan koyo diuru-uru no. Sono kang suarane persak ngingatkan kematian. Dan kemiskinan. Terus adzane iku koyo nada ana gempa. Anda warning dini kaya adzan peringatan apa dini gempa atau prahara kan kesunatannya adzan juga kan ono kang suaranya elek raine elek terus spesial nada musibah kan. Oh itu kan sing krungu langsung tangi kanal kiamat qamat napa
Ka'annal qiyamata qoma. Tangi subuh. Apik di adzan wae lek ndadekno tangi subuh, ambek adzan apik koyo wuru-wuru wong turu. Ya misalnya ono pertanyaan ngono apik. Apik sing elek ndadekno wong tangi subuh. Ya, tapi kan ora mungkin syariat kok ngono iku. Syariat kok bela swara elek kan mboten mungkin. Nah, itu masalah istihad. Istihad itu ciri utamanya itu mirip, mirip. Makanya di hukum istihad ana ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ka khata'un yahtamilus shawab. Dadi ra'yi te pendapat ingsun shawabun sing bener. Meskipun yahtamilu al khoto'a, meskipun pendapat saya itu mungkin salah, tapi kalau memberi nilai orang lain warok yuka khoto'un, pendapat anda ini salah, tapi yahtamilu shawab, bisa saja yang benar. Jadi jenenge ijtihad itu masalah yahtamilu apa? Jadi ya itu kayak iya kayak enggak. Nah ijtihadnya Nabi juga gitu, kadang yang nyuruh tentang Abu Bakar, tentang Umar, tapi orang niat lama karena kayak iya kayak orang, apa kayak iya kayak tadi Umar nentang Nabi ketika badhe nyolati Abdullah bin Ubay bin Salul, Abu Bakar dukung, Nabi malah pendapat pangeran bener Umar, tapi tetap secara istihad sing dilampahi Nabi itu sing dibenerno secara istihad ila yaumil kiamah. Pangeran yo maklum ya serapi piye pangeran yo senenge ana Nabi ini istihad ya seneng. Katalah cerita-cerita mirip-mirip seperti itu tuh banyak. Ya mirip-mirip seperti itu banyak. Terus masalah yang terkenal gitu abasa wa tawalla. Itu mulai guru-guru kita mbek wong nasional ngomong sing senenge kiai pas-pasan kan lebih memberi servis timbang mbek kangkang sing senenge kiai wis permanen, paham ya? Niku otomatis napa? Otomatis. Itu mirip napa abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Tapi nyatanya kanjeng Nabi ditegur pangeran. Tapi yo setelah itu Nabi begitu terus sesuai ijtihadnya. Dan setelah itu nyatanya sama Allah dibiarkan dan dibenarkan. Itu nunjukno ya negur wae ra akibat apa. Wah ya negur ya. Negur wae gak ada akibat apa. Itu jenenge wa huwa muawwalun ismatil anbiya. Dan itu ya jadi tidak semua kesalahan itu diakibat fatal. Ya sekali kangkang. Sajane cara teori sing dadi imam iku apik sing paling apik. Apik sing paling misale kangkang yang milih sing wis umur, ahli fikih sing ngene-ngene. Tapi kalau itu terus-menerus akan jadi keangkuhan. Wong mau diimami wong sing sak ngisore akan melahirkan keangkuhan. Mulane Nabi ya nanti ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Tapi melihat imam itu ketua delegasi, jebule imame culun. Ketua supir panglima kok culun kan ya lucu. Nah delok ngono imam harus sempurna no. Karena imam domin sing nanggung Fatihah nak salah di imam sing kok nak ono sahwi piye imam semuanya itu dibebankan imam jebule imame culun. Misalnya kan repot no. Nak ndelok iku nggih repot. Tapi nak ndelok ben ora angkuh no. Sae imam sak kecekele iku sae. Nyatane Abdul bin Umar nate makmum Hajjat bin Yusuf, gendo-gendone wong Hajjat bin Yusuf. Berapa tragedi perang sing gara-gara Hajjat bin Yusuf orang biadab betul Hajjat. Tapi Abdul bin Umar nate makmum Hajjat. Wis diceritain Imam Syafi'i. Makanya terus ono istihad. Nah, kula piyambak Imam sak kecekel wae. Kok kowe nak pulang kampung nak nganggo standar ideal ono wong tuwa Fatihah bener. Ono sing nompah poh. Wan terus repot, masa apa imam koyok pilkada, no? Mereka nyeleksi, no? Iki unggul neng afkoh, tapi jeblok neng akro. Iki neng akro, apik tapi asan cek cilik. Iki nom tapi menang nasab. Iki menang nasab tapi kalah akro. Kan terus seleksi kan panjang, no? Kalau itu dituruti kan. Nah, itu jenis masalah istihad, no? Masalah no? Ra'yi sawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ka khata'un yahtamilul sawab. Tentu setelah kita istihad tuh memberi nilai kita ini yang benar karena kita kadung milih kan harus ra'yi sawabun. Jadi kata sekolah milih di pondok ora kakean pelaturan, ora kakean keamanan. Nanti kalau kebanyakan keamanan nanti orang terlatih takut sama keamanan, tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kan jangka panjangnya tidak bagus. Tapi ada juga pondok yang suka ada keamanan. Sebagai hidayat pas-pasan itu dikawal. Misalnya, jadi kiai-kiai yang pondoknya keamanannya agak, itu yakin nak santri hidayatnya pas. Sehingga butuh apa? Keamanan. Lah aku itu yakin kangkang itu tawakalnya bener.
Saya mondok kurang kiriman tetap bahagia nek saking tinggine tawakal ya. Kiriman kurang, wong tua saya pas asa, tetap happy karena tawakalnya kelas tinggi. Harus. Tapi pendapat no, ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Nah, di bab-bab istihad itu ranahnya seperti itu dan itu pasti. Betul kok mungkin itu pasti. Mulane riyen Mbah Mun nak salat akhirin, Mbah Karim nak salat di akhir. Nak cara sing pro salat awal iku piye-piye wektu iku gak mesti urip ya ora mesti. Mulane tabadur ning nang salat nang wis no. Tapi sing salat akhir iku duwe konstitusi. Nak kabeh salat awal nanti dikira salat awal iku syarat sah. Sehingga ngono ana salat dhuwur jam 2 terus koyo ora sah. Mulane kudu ana kiai sing jaga salat akhir wektu ben wong ora batas akhir. Paham ya, Roh? Umpama saiki kiai sak Indonesia kuwabe salat awal wektu, engko sing salat jam 2 kok tersangka. Wis sampe nak pas mulai contoh paling gampang. Kangkang nak lagi mulai terus salat dhuwur jam 2. Dianggap capek ta jambeling. Jambeling kan? Selain faktane beling maksudnya itu. Jajal ya. Nah ning pondok salat jam 2 kan kok tenang, loh. Wis do ngerti nek iku rong kharajal waktu. Jajal ke, mulai. Wong tuamu terus kowe salat jam 2 kok subuh mepet tuluus samsi. Santri opo? Tapi yo mau nak kabeh salat awal nanti dikira itu syarat sah. Suatu saat sing salat akhir dianggap boten sah. Ana sono sini rakati salat akhir. Sing masyhur atau terkenal Mbah Karim. Mbah Mun niku salat akhir terus. Ya selalu ada, tapi ya tidak banyak. Tapi harus selalu ada. Itu jenis istihad, no? Istihad itu suatu sing mau eling-eling apa ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Jadi kalau kita sudah kadung mikir ngambil kesimpulan ya kita harus yakin ini yang benar, no? Meskipun kita sadar mungkin salah. Dan pendapat orang lain karena kita tidak setuju ya kita beri tok salah dulu meskipun mungkin benar. Nah itu kan saya ana wong didik anak ana sing sitok manja. Timbang anakku manja mbek wong liya tak manja. Terus ana sing sitok ora anak dimanja mari ngelama terus mbek anak dinas. Ya potensinya sama. Dimanja ya mungkin dinina bubukkan terus goblok. Dikerasi ya mungkin minggat. Potensi bahayanya ya sama. Kangkang ora ora wong tuane istihate piye ora ora. Kok dadi ngene iki ora ora istihate. Gak dimanja kiriman gak kangkang. Betul. Berarti wong tuamu nganggep kowe ku ahli tirakat. Iku siji. Atau kemungkinan dianggap ora prospek kok dibiayai. Nah, ora prospek kok. Gak kemungkinan bener sing iki. Wis wae istihad iku. Ora cara berpikir wong tuamu ora. Ya ora kepengen roh. Ora panutanku. Ya tapi semua nabi yang disalahkan Allah iku murni masalah apa? Istihad. Tidak kena disalahno. Kayak Nabi Musa niku keras. Bareng kaum menyembah pedet niku mulai nyun sewu nabi Harun urip murid. Kowe dadi kiai piye ana nyembah anak pedet kok mbok bar. Tekem caramu dadi kiai piye? Ngamuk. Ya juruhu ilaih napa? Suruh tapi ngamuk sampai pokoknya ngamuk-ngamuk. Saking ngamuke iku kitab Taurat itu dibanting. Cara Quran Islam Taufik bahaya Nabi Musa itu. Wong kitab suci kok dibanting hukumnya bahaya gitu cara iki. Wa alqal alwaha wa akhadha fi ra'si akhihi yajruhu ilaih. Warang dene kan. Nabi Harun kakak lebih sepuh. Barang diuring-uringi Nabi Musa dibuanting Nabi Harun tenang. Qala ya ibna umma la ta'khud bi rifiyati wala bi ra'si. Inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israil. Nabi Musa muring-muring pangeran seneng. Mosok ana umat sing nyembah anak pedet Nabi Musa teko santai. Teko ngerti umatnya sesat, misalnya nyundau cara kangkang tetap ngopi, terus tenang. Pangeran kan terus ini Nabi opo ora kemungkaran kok tenang-tenangnya Nabi opo kan ngono. Mulane Nabi Musa dipuji pangeran walam maroja Musa ila qaumi ghadbana marah besar kan ya ora lucu misalnya mulai umatnya nyembah pedet terus Nabi Musa teko tenang.
Dikabari ini bedo nyembah pedet tenang, tetap ngopi, sarapan tenang. Kan ya lucu Nabi. Tapi bareng muring-muring nyalahno Nabi Harun, pangeran ya tersinggung ya nyalahno. Isam kok muring-muring. Wong sing ngongkon kowe uzlah 40 dina iku sok. Nganti do nyembah anak pedet kok tinggal uzlah. Akhirnya seneng ae. Lah ya ngene, lah Nabi salah ngene iku. Misale ra muring-muring Allah nyalan. Piye Nabi jeng ngono barang hak diinjak-injak kok meneng ae. Ya salah. Muring-muring. Kowe ku sing mire, sing ninggalo dakwah kok sing teko-teko. Muring-muring. Ya, ngomong Nabi ya di barang itu ora penting no. Napa? Ya kira-kira Nabi nyalahno, disalahno pangeran bab sing bab ijtihad no. Jadi mimba bi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Di semua, saya ulang lagi no. Di semua perilaku Nabi nak cara lahir dianggap salah niku muawwalun no. Muawwal ditakwil mergo ismatil anbiya. Mergo kabeh nabi iku maksum. Ya maksum itu ya sudah masuk. Paham kabeh di semua. Karena Nabi Ibrahim nanti njalukno sepuro bapake, padahal bapake cara lahir itu kafir. Ya disalahno mbek pengiran. Wong kafir mbok njalukno sepuro. Tapi kok misalnya Nabi Ibrahim kok wangkot mbek bapake ku ajarane sapa? Wong kok ambek wong tuane kok ngono. Itu sing pengiran ngono. Pengiran hobine ora ambek nabine ngono iku. Ya sekarang kena dipantau ya faluma biasa. Pengiran ya terserah pengiran. Misalnya Nabi Ibrahim kok pertama wangkot mbek wong tuane kuras, disiplin mbek wong tuane misale cara lahir kafir itu salah no. Ajarane sapa wong tuane keras. Bareng apian nemen-nemen nganti istighfar. Sing ngongkon sapa. Lha terus Nabi wis apa dawuhe mengkane wa ma adri ma yufalu bi wala bikum in atabu ila ma yuha ila. Pada akhirnya itu hubungannya dengan Allah itu ubudiyah itu ya ubudiyah merasa tidak tahu, merasa tidak siapa-siapa. Mau anut apa sing diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah paham ya. Terus itu masalah-masalah istihad, eling-eling masalah-masalah apa istihad. Mana Nabi sering diutus Allah kan ngendikan wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Dunia sing terkait sosial itu aku ora roh. Bunti sing bener masalah sosial itu bukan masalah agama, masalah apa? Sosial. Kabeh iku fitnah, kabeh iku ujian. Ya, tadi Nabi itu sangat dekat dengan keluarga. Wa anzir ashiratakal aqrabi. Tapi ketika terlalu dekat keluarga, problemnya Nabi itu milik semuanya. Karena Nabi itu milik kalfatal linnas. Mosok wong liya dipadakno keluarga, kok ya salah. Prioritasno keluarga kok ya salah. Wong Nabi ini wong akeh kok prioritasno keluarga. Tapi kok misalnya wong liya padha mbek keluarga, piye keluarga mbek wong liya kok padha? Ya wis akhirnya Nabi ya takoki Bilal ya di rumah, sing sanak-sanak Muawiyah ya di rumah. Wis. Kadang-kadang diprotes. Ngene lho. Ya nek dadi nabi ku nek ana acara iku keluarga kok ngarep. Wong liya kok guri. Ora oleh mbek pengiran. Tapi kok wong liya kok ngarep mesti ora oleh mbek pengiran. Iku sapa? Dadi itu pokoke pengiran ngono. Ya nek nek diterang pokoke ngono, napa? Dong ya, tapi itu tadi tidak ada salah yang fatal, ya. Tidak ada salah yang kabeh itu masalah ijtihad, napa? Masalah ijtihad. Terus Nabi badhe nyolati Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi disalahno pangeran. Tapi barokah ijtihad Nabi itu dinut para wali ila yaumil qiyamah. Kata kan nyon sewu bocah-bocah sing mati oplosan, kiai-kiai do rawuh nyolati. Mergo ibuke dari majelis taklim, anake geng lah iku ibuke melok majelis ya ngregani ibuke, napa ngregani ibuke. Padha Nabi rawuh ning Abdul bin Ubay bin Salul ngregani anake. Paham ya? Niku temene sarah-sarah hadis, para syurahul hadis dan sampai wakila aslama bimaji ila Abdullah bin Ubay alfu baitin min qaum. Sampai gara-gara saine Nabi niku 1000 rumah niku Islam. Sing dhisik iku mantan wong munafik kabeh. Genge Abdul bin Ubay. Dadi bareng Nabi rawuh kebangetan jen pemimpin kita. Wong kok wangkot ngono. Sing digedhingi wong kok apike ngono kok. Mergo rawuh napa? Rawuh. Akhirnya Nabi Abdul bin Ubay kebangetan ketuane kita. Wong kok elek. Sing digedhingi wong kok apike ngono. Ya cara Nabi rawuh kan menjustifikasi mereka. Jar Muhammad pendendam. Kan panjang malah no. Mana kangkang, benar digedingi masyarakat ya tenang, santai, no, santai.
Diusir mertua lagi masalah. Kan masalahnya numpang, no? Gedingi tonggot tenang, kan gak sing mbok nggoni, no? Nah sing gedeng sing nggoni, lah iku lagi masalah. Eling-eling apa? Wa ma'awalun di ismatil anbiya alaihi wassalatu bidalil lan dalil al-aqli kang masuk akal, al-qata' kang memastikan, al-qata' kang mesti. Wow. Kenapa ada dalil akli yang pasti bahwa Nabi nggak boleh salah? Karena kita semua disuruh ikut Nabi. Ya, kita semua disuruh ikut Nabi. Kalau Nabi salah berarti kita disuruh ikut salah. Padahal nggak mungkin Allah memerintahkan kesalahan. Paham ya? Logikanya jadi kita semua diutus ikut Nabi. Kalau faktanya Nabi salah berarti kita disuruh ikut salah. Padahal Allah tidak mungkin memerintahkan kesalahan. Maka kesalahannya Nabi itu mimbabi hasanatil abdor sayyatul muqarrab. Ini pun harus sisi. Nabi itu ada kepastian secara dalil akal selamat minad dzunub sing boro-boro dosa. Dosa tidak salah Nabi karena wow masalah nopo istihadiyah nopo masalah istihadiyah walamu telam lam sini goni liyaghfira lakawah kan tadi ada lam liyaghfira lakawah walamu telam lam liyaghfira iku lil ilati krana ilat al ghaiyati kang bangsa tutup famat khuluha mongko utawi sing dileboni lam iku musabbabun iku mo sesuatu sing akibat la sababun ora kok dadi sebab. Nah, itu masalah-masalah mantek. Jadi ini Muhammad kita paringi menang. Ben Allah nyepuro kowe. Maksudnya akibatnya menang itu di sepuro. Orang kok di sepuro itu sebab. Maksudnya ngeten ya. Ini kangkang sing biasa melarat, biasa lemah itu kudu belajar niki. Ada hal-hal yang kamu lemah itu musibah, salah. Misalnya orang Islam kiri kabeh terus buruhnya Cina, misalnya buruhnya non Muslim. Gara-gara kiri lemah jadi buruh. Mereka berang larang kita sholat. Nak sholat dipecat. Saya ulang lagi ya. Kangkang sing melarat, kudu tobat lah. Maksudnya ya jangan teman-teman melarat. Biaya itu tidak semuanya melarat lemah itu baik. Ya saya ulang lagi. Tidak semuanya melarat lemah itu baik. Misalnya gini. Misalnya orang Islam itu lemah melarat, lemah. SDM rendah, terus jadi buruh, jadi apa? Terus bosnya melarang sholat. Kalau sholat dipecat, kita kalah enggak? Kalah kan? Terus negara dikelola orang non Muslim yang jahat sama Islam. Masjid dianggap ilegal, kriminal, ibadah dianggap kriminal. Problem enggak? Lemah itu problem, no? Ka'bah juga gitu, ketika Nabi masih lemah, itu di seputar Ka'bah, itu ada berhala, 360 jumlahnya. Ketua gengnya yang mimpin Abu Jahal. Semua ritual tentang kemusyrikan. Sekarang Ka'bah menjadi steril dari kemusyrikan, baru kayak Nabi tawaduk, baru kayak Nabi menang. Menang. Nah di sini itu menang itu penting, no? Dan di antara sebab ghufrane Allah, itu mergo Nabi itu menang. Karena ada hal-hal yang nggak bisa diselesaikan dengan kalah, harus dengan menang. Mana kangkang rasaan dewa no ini miskinan wa amini fakot kunta miskinan no dari rasa dungo fakot kunta miskinan jadi malaikat malah kaget ini miskinan wes ngono mat jawabnya ya jadi eling-eling maksudnya kangkang kalau suwona sing melarat sing tawadhu yo aja nikmati teman-teman ya dinikmati aja suatu saat kowe kudu mulai kowe posisi menang mau kapan namanya mati ora apa-apa penting tahu menang karena baru kayak menang kamu bisa mewarnai kampung kamu tapi nek kalah ndak kan ya saya ulang lagi ketika Ka'bah diatur sedemikian rupa bebas berhala bebas kemusyrikan itu baru kayak Nabi menang baru kayak Nabi tawadhu menang sehingga kabeh Nabi kudu tahu menang inna fatahna laka fatham tapi menangin Nabi karena beliau figur yang sempurna yo menang yo tawadhu itu ideal ya tapi kan pernah ada periode bahwa tawadhu tok itu nyuwun sewu tidak menyelesaikan masalah paham ya makanya kudu inna fatahna misalnya kita tawadhu tok bojomu loro wong tuamu loro mau munamuni matur nuwun mbek nyumbang kan yo repot dan aku juga ndak biro ibu 1 juta gak masalah sebulan buka mata betul sawah dewi sebulan dibiayai betulnya nih buatmu dewi ya jadi hebatnya pengiran jadi menang itu juga sababul ghufran apa menang itu juga sababul ghufran karena baru kayak menang itu kita bisa semuanya kan katakan bos-bos juga di Jakarta malah nyarat
kudu ono jamaah no? Pabriknya dikasih masjid malah syaratnya itu ono jamaah berarti darah ono sholat ono jamaah. Ya jadi menang itu penting. Tapi ya nak sing ditakdiri cek rong menang ya aja maksa menang semua cok hise. Muntali godri ben jado kowe jenenge memaksakan apa? Maksakan. Malah mandek operasi. Malah panjang apa? Yang jelas menang itu penting ya, tapi jangan paksakan. Mergo nek wis menang iku istilah Allah iku alamat ridane Allah niku di antarane niku sebutnya dengan surat Fatah, surat Nur kalau sahabat wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Jadi ciri utama ridane Allah niku sok mben aku wis ridho tenanan, kowe cara beragama iku posisi kuat. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Kayak di Indonesia itu kan orang sholat nyaman, pengajian nyaman, nggak ada yang berani nggak. Itu sudah ada tamkin, apa? Ada kekokohan. Tamkin itu kokoh, nama. Mulane tanwin darane mutamakin amkan. Kalau ada isim kok nerima tanwin, itu mutamakin amkan. Dia isim yang solid. Karena ciri utama isim itu adalah nerima tanwin, dan dia masih menerima tanwin. Berarti keisimannya sempurna, nama. Beda dengan isim yang ghairu munsorif itu mutamakin ghairu amkan. Isimnya nggak jelas. Ciri utama isim nopo tanwin kok dia ini mau nopo uang masalah. Nanti ada nih baru munsor, rodok-rodok ora bener munsor itu. Nah, di antara ciri ridane Allah wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Jadi agama itu dikasih kokoh. Wong ngaji nyaman, wong salat nyaman, wong dakwah nyaman. Intinya gue menang itu dua sisi sing dadekno di sepurane Allah. Mergo dadekno kemenangane agamane Allah Subhanahu. Tapi aja dadi teroris, dadi ekstremis. Menang sing koyo teng Indonesia koyo wali-wali. Glunak-glunuk sawangane sewantai, tapi ujug-ujug Indonesia mayoritas muslim. Ya santai wali-wali santai. Ana tanggane dolanan gong ya tenang. Tapi ngerti-ngerti dirubah saiki ora nutuk gong, nutuk kentong. Wali ku rileks tapi mbok susu merubah. Saiki rame tok ae gak gawe perubahan. Rame tok ora gawe. Ya eling-eling apa wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Mulane menang itu sababul ghufran. Apa menang itu diantara sababul ghufran. Jadi kena menang malah yaghfir laka wa ma taqaddama. Tapi tadi ya jangan dipaksakan. Apa jangan dipaksakan. Wa yutim malan nyempurnakno sapa Allah. Bil fathi kelan kemenangan al-mazkuri kang den sebut nikmat wa nikmate Allah in amahu tegese nikmate paringe nikmat Allah. In amahu tegese paringe nikmat Allah berarti idhofatul masdar li fa'ilihi wa idhofatul masdar li fa'ilihi. Kan gak mungkin menane ngene wa yutimma lan nyempurnakno sapa nikmat nikmat ing Allah. Allah di posisi menerima. Oh sembrono ya. Kafir halus ngono ngono. Lah ya masa Allah posisi al-mun'am sing diparingi nikmat. Tentu Allah al-mun'im napa? Berarti apa? Nikmatahu ing nikmate Allah. Berarti Allah posisi fa'il. Mulane digenti in amahu napa? Ing oleh paring nikmat Allah. Imam Suyuti sangira percaya niku kowe. Mergo nek nikmatahu kuwatire nikmate Allah, mosok Allah entuk nikmat. Terus digenti napa? In amahu. Allah nyempurnakno paringe nikmat ning alika ing atase sira. Kowe dialan nunjukno sapa wa ka ing sira bihi kelawan ikilah fathu kemenangan mriki. Siratan ing dalan, tarikan tegese dalan mustaqiman kang jejeg. Ya iya kan gara-gara Nabi menang kan bisa bikin aturan. Sekarang yang tawaf enggak boleh telanjang. Juga Abu Jahal CS dia aturan sing tawaf kudu telanjang. Kacau semua sistem kacau. Yang menjadi tidak kacau karena Nabi itu menang. Karena Nabi menang bisa bikin aturan, oh. Nah, bisa bikin aturan, bisa ngatur baru kayak menang, baru kayak tawaf. Menang. Harus menang-menangan. Ya kaya gue lah misalnya kayak kumpul mertua menang, duit wekmu, mobil wekmu, apa wekmu, kan iso ngatur. Bar maghrib deres. Ibu-ibumu sing geng motor kon deres. Tapi nak gue motor nyileh. Jadi kabeh pengajian ngenteni ibumu gak nggo motor iku. Apa pengajian ngenteni bar ibumu urung teko. Gak sudah pengajian kan. Nyileh, no? Wes loro-loro, no? Tapi nak gue sing menang ning omah iku. Bar maghrib ora oleh nyetel TV. Deres. Keren kan, no? Geng motor rubah geng pengajian.
Keren ah. Ibemu wedi mungkin kono bensin gue, motor wekmu, uang jalan ya gue. Tapi nek gue sing numpang. Ribet kan? Jadi kalah ya repot. Jadi sing iso nggawe barokah aturan iku menang. Iso wae diagabihi siratan etaqikon mustaqiman. Ai sabitu kadir sing ngukuhna sapa wae kang sira alaihi alas sirat al mustaqim. Alaihi ing atase siratal mustaqimah utawa alaihi alas siratil mustaqim. Wa wa siratal mustaqim iku dinul Islam iku agama Islam. Ya tapi saya ulang lagi dia menang ojo dipaksakan. Tapi kena apa nabi ku kok kudu tahu menang supaya iso ngatur dunya napa. Tapi nak kalah terus kan mboten saged ngatur. Mulane kabeh nabi ya tahu kalah tapi akhirnya mesti menang. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina sutifu fil ardi wa naj'alahum a'immah. Jadi orang-orang yang pernah dilemahkan itu suatu saat tetap wa naj'alahum a'immah, tetap suatu saat tak dadekno pemimpin. Mergo barokah wong saleh mimpin iku aturan sesuai sing dikersakno Allah Subhanahu. Terus Indonesia setiap alun-alun mesti ono masjid, masjidnya nggih bersih, paham nggih, jamaah nggih tertib. Iku barokah menang. Napa barokah? Mbok menang lewat mayoritas, mbok lewat apa, pokoknya menang.